pria ini melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi tidak peduli seberapa kasar gerakan suami, wanita itu masih tidak protes. Wajah dingin, hanya mengatakan itu menyakitkan. Di wajah wanita itu ada kabel listrik. Ternyata dia robot. Setelah melampiaskan amarah, suami nyaman berendam di bak mandi. Tidak tahu, di luar, wanita itu mengambil pengering rambut, memasuki kamar mandi dengan gerakan aneh. Apa yang ingin dia lakukan? Dia dengan terampil menyalakan daya, menakut-nakuti pria itu dan buru-buru meminta maaf. Wanita dengan senyum aneh, dia melempar pengering ke bak mandi. Suami tersengat arus listrik. Tidak lama kemudian, dia berhenti bernapas. Dan sekarang perusahaan membuat robot, sibuk mengerjakan robot generasi baru. Mereka tidak tahu bahwa robot itu ada masalah. Kali ini, robot yang mereka buat lebih realistis. Kecuali kulitnya yang persis seperti manusia. Lalu ada sistem pembelajaran. Seminggu kemudian, dia akan dikirim ke rumah orang yang membelinya. Beberapa waktu yang lalu, karena perampokan, istri secege ini tiba-tiba mengalami gangguan jantung. Sayangnya meninggal. Ini membuat Sek sangat sedih. Dia tidak bisa keluar dari bayang-bayang istrinya yang hilang selamanya. Sepanjang hari, pinjam saja alkohol untuk menghilangkan kesedihan. Hari itu, saat dia baru saja keluar, kemudian temui tetangga. Dia hanya menyuruh Skek untuk menahan rasa sakitnya, dan perkenalkan pacar dia, mengatakan dia adalah robot, dapat melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Tidak pernah melanggar hukum, juga ambil kartu nama. Jika Anda memiliki permintaan, dapat menghubungi perusahaan ini. Tengah malam, Sek memimpikannya mimpi horor. Dia memimpikannya istrinya memegangi dadanya, meludahkan darah keluar dari mulutnya. Dia segera bangun. Dengan rindu istri, tidak bisa menahan sedetik pun. Dia mencari nama perusahaan dengan kartu nama. Ia mengunggah foto dan video keseharian istrinya. Lanjut, menunggu dengan tenang lagi. Beberapa hari kemudian, Secege menerima parsel. Di dalamnya ada pemindai QR dan sirkuit elektronik. Ikuti petunjuk, pindai informasi dia, kemudian masuk ke sirkuit elektronik. Seperti itu, perusahaan akan dapat membuat istri lebih hati-hati. Hari-hari menunggu dalam siksaan. Dia menonton video lama berulang kali. Semoga bertemu denganmu lagi. Akhirnya, tibalah suatu hari. Ketukan di pintu berdering. Orang ini membawa sebuah kotak. Membuat Secege mati rasa. Seperti yang bisa dilihat, ketidakpercayaannya. Pengirim membuka kotak itu. Di dalamnya ada bagian dan komponen. Dia memberitahu Secege, hanya perlu mengisi listrik robot satu kali. Kemudian energi matahari yang menyinari orang tersebut akan dapat menjaga kondisi pasokan listrik. Benamkan dia dalam cairan khusus. Akan menjadi seperti orang sungguhan. Setelah pengirim pergi, Secege tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan mengikuti instruksinya. Dia meletakkan istrinya di tempat tidur dan diam-diam menunggunya bangun. Saat ini, telepon berdering. Apakah istrimu? Melalui video dan buku harian yang disediakan oleh Secege, dia sudah sangat akrab dengan cara dua orang berkomunikasi setiap hari. Ini membuat Secege sangat senang. Istrinya benar-benar hidup kembali. Tengah malam, seekor anjing menyelinap ke kamar tidur. Istri yang terbaring di tempat tidur tiba-tiba membuka lebar matanya. Pria ini kesakitan karena kehilangan istrinya. Tapi kebetulan, tahu perusahaan yang membuat robot. Jadi dia memesan robot. Menurut penampilan istrinya, tengah malam, pria ini terbangun oleh mimpi buruk. Dia tidak melihat istri dimanapun. Pergi ke ruang tamu, dan kemudian melihat bahwa istri tercinta telah terbangun. Secege mencoba memeriksanya. Dia bertanya lagi di mana ini. Anjing di sebelah menggonggong. Membuat istri memiliki ekspresi yang tidak biasa. Tidak ada informasi tentang anjing dalam urutannya. Jadi secara tidak sadar itu dianggap sebagai benda berbahaya. Meskipun dia merasa sulit untuk memahami reaksi istri tersebut. Tapi Secege tidak ragu. Keesokan harinya, Secege sedang bekerja ketika dia bertemu dengan saudara iparnya. Dia sudah tahu tentang keberadaan seorang istri, dan ingatkan Secege untuk selalu waspada terhadap robot. Jadi Secege menelepon tetangga. Tanyakan padanya apakah ada yang aneh dengan robot itu. Dia bilang tidak ada. Saat ini, robot pacar ada di sampingnya. Saat kembali ke rumah, Secege melihat bahwa istri telah menyiapkan sepiring nasi yang layak. Perasaan hangat yang sudah lama muncul kembali. Dua orang membicarakan masa lalu, membuat Secege semakin yakin bahwa ini adalah istrinya. Cinta yang lama tertekan kini meledak. Kalian berdua mengalami malam yang tak terlupakan. Bangun pagi-pagi keesokan harinya, dia melihat istri itu membaca dokumen itu. Dia pergi untuk bertanya, mengapa orang pergi berperang? Saya telah membaca ribuan dokumen, tapi tetap tidak bisa menemukan jawabannya. Secege sangat terkejut. Dia bahkan tidak bisa menjelaskannya. Jadi buatlah alasan dan cepat pergi. Pada saat Secege pergi, istri pergi mencari anjing itu.
Gunakan kaki untuk menginjaknya sampai mati. Selesai menangani ancaman yang dia akui pada dirinya sendiri. Dingin seperti es. Tidak ada manusia sama sekali. Di luar, bel pintu berdering. Sebagai seorang insinyur untuk memperbaiki saluran listrik, saat tahu dia satu-satunya di rumah, jadi dia datang dengan niat buruk. Mulailah mencari di mana-mana. Istri memperingatkannya, insinyur harus melakukan perbaikan. Insinyur itu tidak mendengarkan, dan tampar dia sekali. Segera aktifkan urutan pertahanannya. Dia langsung bertindak kejam, bunuh insinyur itu. Gelombang belum menghilang. Gelombang berikutnya telah tiba. Adik Sek datang ke rumah untuk bermain. Melihat bagian belakang, istri mengira itu adalah orang pembersih. Saat dia menoleh, kakakku takut banget sampai pingsan. Kakak ipar meninggal tetapi hidup kembali. Jadi untuk sementara tidak bisa menerimanya. Secege hanya saja menjelaskan pada adiknya. Dia adalah robot yang dibuat khusus agar terlihat seperti istrinya. Ini membuat adikku merasa tersinggung. Kata-katanya mencapai telinga. Wajah tanpa ekspresi apapun. Aneh mengerikan. Ini adalah robot istri. Dia tidak hanya menginjak-injak anjing sampai mati di rumah, juga membunuh insinyur itu. Berikutnya, itu saudara perempuan suaminya. Melihat saudara perempuan pergi, Secege menemukan anjing yang hilang itu. Dia keluar untuk mencari. Tetangga sebelah mengambil kesempatan untuk menyelinap ke dalam rumah. Wajah, keinginan untuk merasuki istrinya Secege. Sekali lagi tidak tahu. Robot dengan fungsi resonansi. Sekarang setiap gerakannya, mereka semua terlihat oleh robot pacar di rumah. Saya ingin menggunakannya untuk model baru. Mantan istri saya ketika saya masih muda. Tidak akan pernah muncul lagi. Tidak ada lagi kenangan. Tidak ada lagi nafsu. Rasakan pengkhianatan itu. Dia segera mengendalikan istri Secege untuk mencekiknya. Dia merangkak dan lari keluar kamar. Merangkak melalui pintu. Kemudian dia diseret ke kamar oleh pacarnya yang sudah menunggu di sana. Matanya dicungkil. Istri Secege dengan tenang mengamati semuanya. Sedetik kemudian, dia muncul di rumah adik perempuannya. Sementara dia tidak peduli. Untuk istri robot, rasakan saja ancamannya bagi dia. Mereka semua harus mati. Secege tidak dapat menemukan anjing itu, jadi dia kembali ke rumah. Dia tidak melihat istri dimanapun. Jadi dia menemukan lokasinya melalui lokasi di telepon. Baru keluar dari pintu. Kemudian dia bertemu dengan saudara ipar. Setelah menjelas masalah tersebut, dua orang mengendarai mobilnya ke tanah terlantar. Pisahkan menjadi tindakan. Ketika saudara ipar sedang mencari, dan kemudian seorang wanita muncul di belakangnya dan menikamnya sampai mati. Orang ini adalah wanita yang muncul di awal video. Kelihatannya, ini adalah dasar dari robot yang salah. Dan saat ini Secege telah menemukan istrinya. Dia berbicara dengannya dengan suara sedingin es. Saya sendiri yang membunuh anjing, insinyur, dan saudara perempuannya. Dan dia mengatakan dia melakukannya di pertahanan. Setelah mendengar kejadian tersebut, Secege langsung marah. Tidak sangka karena keegoisan sendiri. Untuk menciptakan hal-hal mengerikan seperti itu, dia segera ingin mematikan mesin istrinya. Tapi dia terus mengulangi bahwa dia mencintai Secege. Saya ingin menjadi yang aku inginkan. Mohon. Saya bisa belajar. Saya bisa belajar dari awal apa yang kamu butuhkan. Apa yang harus saya lakukan? Kamu ingin saya menjadi apa? Petik 2. Nadanya masih sedingin biasanya. Sek tidak tahan dengan rangsangan. Jadi memutuskan untuk memutus aliran listrik padanya. Tiba-tiba wanita dengan pisau itu bergegas mendekat. Secege buru-buru lari. Ketahuan ipar laki-laki itu dibunuh lagi. Di saat bahaya, orang-orang dari perusahaan robotika muncul. Matikan kekuatan wanita itu. Ternyata dia menemukan robot itu tidak berfungsi. Dia memberitahu Secege, keluarkan saja sirkuit elektronik di belakang telinga robot. Hanya benar-benar merusak urutan robot. Secege bergegas ke sisi istrinya. Tanpa diduga dia sembuh. Dan pingsan dia. Tidak tahu sudah berapa lama. Secege bangun. Adegan di depan matanya membuatnya semakin ketakutan. Adik dan iparnya, bersama dengan pembuatnya, bantu dia. Dan semuanya menjadi robot. Robot istri yang mengatakan, dengan begitu tidak akan ada konflik keluarga. Nah, mereka bisa hidup damai bersama. Secege tidak tahan lagi. Dia mengangkat remote untuk mematikan robot. Dia berlutut di tanah dengan dingin dan berkata, padahal aku mencintaimu, tapi kamu mengancam aku. Petik 2. Secege tidak bisa mendengar lagi. Dia melepas microchip di belakang telinganya. Akhirnya mimpi buruk ini berakhir. Nonton di sini, bukan hanya sedikit keraguan. Jika Anda tidak ingin menghormati dan memperlakukan dengan robot sebagai makhluk hidup, intelektual dan emosional seperti manusia, mengapa memberi mereka kebijaksanaan dan kasih sayang manusia? Bahkan insinyur jahat, atau tetangga, air mani bergegas ke otak, dan adik alergi terhadap robot. Mereka semua adalah penyebab masalah istri.
Semakin memikirkannya, semakin menakutkan itu. Robot hari ini sudah memiliki fungsi belajar mandiri. Sampai sejauh mana mereka akhirnya belajar, tidak ada yang tahu. Mungkin hal menakutkan akan datang. Robot memiliki rasa individualitas, tahu bagaimana melawan kemanusiaan. Sampai saat itu, apakah kita pelaku kehancuran kita sendiri?